Nah, tadi coba kita mendengar apa yang menjadi teori yang dibangun oleh si Ompong itu terkait dengan penelitiannya dia membantah teori yang dibangun, penelitian yang dibangun oleh Kiai Haji Madudin. Setengah jam pertamanya, ini seru nih, bagus, seneng saya gitu kan. Cuman manakala dokter Ribut itu mencoba menguji pernyataan beliau itu dengan statement yang memang mengarah kepada apa ya, sebuah karya ilmiah, ya kan, segala sesuatunya itu kan harus diukur. Ketika kita juga menolak sesuatu itu, ya kita juga harus jelas mengedepankan pendapat kita itu dengan rujukan-rujukan apa, Bu. Tidak, pendapat itu tidak berdiri sendiri, ya kan begitu. Kalaulah misalkan dalam ada yang dikritisi tadi oleh Dokter Ibil itu terkait dengan pernyataan sering menambah-nambahkan sesuatu. Ya memang tesisnya Kiai Haji Mat itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sodako, Abu Umari gitu kan, Abu Muhammad, Abu Umari ataupun Yusuf Jamalulel itu menganggap bahwasanya mereka itu pembohong gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya statement-statement yang memang dikeluruskan tadi oleh Kiai Ribut Dokter Ribut ya, terkait dengan pernyataan yang dikemukakan oleh si Ompong itu gitu ya. Nah, akan tetapi sepertinya sumber persoalan itu baru muncul di situ. Ketika dikritisi oleh si Dokter Ribut ini tadi, seakan-akan Dokter Ribut ini adalah dianggapnya sebagai orang yang juga sekaligus harus dia hadapin untuk berlawanan begitu. Maka situasi di sana mulai menjadi chaos ketika justru si Dokter Ribut kan ingin menguji itu integritasnya si Ompong itu dengan cara, kan Anda itu yang menyatakan ada 22 ulama di Kairo yang membatalkan nasabnya Balawi itu. Nah, data itu tuh benar atau enggak kan gitu kan. Nah, hanya saja pernyataan-pernyataan semacam itu dianggap si Ompong itu sebagai kritik kepada si Ompongnya, sehingga si Ompongnya itu lalu seakan-akan si Ompongnya itu berdebat dengan Dokter Ribut itu. Padahal menurut kita ya, Dokter Ribut ini kan tidak dalam kapasitas untuk mendebat itu, hanya ingin menguji karya tulis ilmiah yang akan diangkat oleh si Ompong itu menggunakan dalil apa sehingga harus membatalkan tesisnya Kiai Haji Madudin itu. Lah kalaulah misalkan dia hanya memperkuat katakanlah pembatalannya Kiai Haji Madudin ini, maka Kiai Haji Madudin harus membuktikan kitab yang benarnya yang mana, kan begitu pertama. Artinya harus menunjukkan kitab Abnaul Imam itu yang benarnya itu, yang aslinya itu yang mana. Karena dengan adanya begitu kan Kiai Haji Mat kan membatalkan itu. Lalu yang kedua, terhadap Al-Sajarah Mubarakah yang senyatanya itu coba dianulir oleh si Ompong itu. Nah, itu kan tadi dikoreksi oleh oleh Dokter Ribut. Namun sepertinya si Ompong itu keberatan untuk koreksi itu gitu deh. Nah, kita tarik benang merah dalam konteks persoalan ini ya kan. Memang kalau berdebat begini itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa gitu. Karena apa? Endingnya itu akan berujung kepada debat kusir. Padahal kalaulah misalkan antitesis ini keluar, sejatinya ya seperti yang kita pahami, sebagaimana kita melihat ya, bagaimana kita meneliti, ikut membaca tulisan Kiai Haji Madudin itu, ketika dia itu membatalkan, maka dia itu menggunakan dalih, gitu loh. Alasan dia ini tidak tersambung itu, dalilnya itu apa, gitu. Sehingga di situ kan memiliki satu kesimpulan. Oh, ini batal nih karena memang dari abad ke-4 sampai abad ke-6 itu tidak ada tidak ada kitab yang menyebutkan bahwasanya Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Nah, maka ini bagus harusnya ya kan. Ketika si Ompong itu menyatakan batalnya
tesis Kiai Haji Imaduddin itu batal, boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan, pembatalan yang dia pakai itu dia juga harus bisa membuktikan benarnya yang mana gitu. Tidak unyuk-unyuk katakanlah Abnaul Imam itu benar, dianggapnya sahih gitu kan. Lalu bagaimana pernyataan di dalam kitab Abnaul Imam itu yang menjelaskan alwi dan sebagainya gitu, yang bisa terkonfirmasi dengan al-sajarah al-burqatul musiko. Selayaknya kan harusnya begitu. Nah, belum sampai pembahasan itu ke sana. Kalau yang saya tangkap dari apa yang disimpulkan itu, ya si Ompong ini hanya berusaha untuk mendebat penelitian Kiai Haji Imaduddin ini, tetapi tidak mencoba memberikan ruang solusinya itu seperti apa. Kalaulah memang ini tidak tersambung, ya kan? Kalaulah misalkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin ini salah, yang benernya itu yang mana? Tidak bisa ketika penelitian ini sudah berjalan, mengaburkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin, lalu peristiwa ini seolah-olah tidak terjadi. Tidak begitu. Kenapa? Di sini itu yang justru malah harus menjadi pembuktian yang konkret itu pengakuannya Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasulullah ini yang lebih penting gitu. Nah, hal ini juga sepertinya belum sampai ke sana. Makanya tadi Dr. Ribut menyimpulkan bahwasanya apa yang sudah disampaikan oleh si Ompong itu ini masih bersifatnya penelitian, belum menjadi sebuah buku begitu kan yang bisa ngebantah kan begitu kan, karena belum konkret ini, belum lengkap. Tetapi ya itu tadi si Ompongnya malah menyerang ke sana kemari ya seperti biasa. Diskusi dia itu ya memang endingnya itu dia yang berdiskusi, dia yang dalam satu permainan tuh dia yang mendominasi, nantinya dia sendiri yang menyimpulkan gitu. Jadi percuma kalau misalkan terjadi di ruang diskusi, ketika misalkan ada juri, ya juri itu tidak dianggap. Nah, hal inilah yang sebenarnya saya makin senang gitu loh. Dengan cara ditampilkan cara seperti ini, kita makin bisa melihat oh tidak ada kitab lain itu selain daripada Abnaul Imam itu. Dan yang menjadi misteri, ada 102 manuskrip yang akan ditampilkan katanya di dalam buku, walaupun tadi kisi-kisinya itu udah terjawab bahwasanya 102 manuskrip itu yang akan ditampilkan itu dimulai dari abad ke-7, ke-8 dan ke atasnya. Seperti itu. Makasih. Ya, saya detail sekali ya mendengarnya. Saya tidak sabar kok. Kalau saya langsung tak tampol pakai buku nih. Nggak bisa Gus, tapi ini ranah ruang ilmiah ini kan, apalagi kan ada di sana seorang penguji gitu loh. Kayak Dr. Ribut itu kan kita nggak bisa pungkiri, dia punya keilmuan. Dari cara dialektika dia berbicara pun ya sejatinya tidak boleh lah merendahkan orang itu serendah-rendahnya, percuma jadi dokter dan sebagainya. Ini sudah nggak kalau kita tuh udah di orang seperti Dr. Ribut itu diajak diskusi kayak gitu, ujung-ujungnya sudah ad hominem, dia akan malas ngelayani gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ustadz Acong, ada yang mungkin kelewat dari ya, sedikit aja ya, tapi udah luar biasa itu ya apa yang dipaparkan Bang Dilan ya, udah tercakup semuanya. Jadi saya hanya dari sisi luarnya, pertama karena saya tidak menguasai pembacaan kitab, hanya mengkaji dari tuan-tuan guru. Terus yang kedua saya nontonnya juga di menit-menit terakhir setelah roomnya saya minta diturunkan tadi dari skincare. Yang saya lihat Dr. Ribut ini benar-benar murni seorang akademis. Dia tahu menempatkan dirinya, mana yang haknya Kiai Haji Imaduddin, mana yang haknya dia. Jadi dia tidak mau seolah-olah menjadi bempernya atau pembela terang-terangan tentang tesis tersebut. Nah, kemudian saya juga menyayangkan ya, Paduka TV biasanya baik. Itu haram sekali itu. Ad hominem itu dosa terbesar nomor 1 dari 24 cacat logika yang harus dihindari dalam diskusi akademis.
Saya menilai Paduka TV itu kan akademis sekali itu ya, dari beberapa bincang-bincang beliau dengan bintang-bintang ya. Nah harusnya di stop itu, nggak boleh. Anda dokter, turun aja, jangan memalukan dokter-dokter yang lain. Tapi centilannya pun juga cukup manis. Saya menangkapnya, orang kampung sama orang kota nggak ada beda. Kepintarannya, kejujurannya, kesegalamnya nggak ada beda. Orang kota bisa menjadi kampungan, orang kampung belum tentu kampungan. Jadi sampai disebut itu ya, diarahkan ketika dihina-hina ad hominem. Jadi ini model pola kampungan. Akhirnya disebutkan begitu. Nah, Kori nggak nangkep. Dokter Ribut tidak sedang berbangga-bangga saya seorang dokter loh dari perguruan tinggi, tidak. Tapi kamu belum saatnya masuk dalam dunia akademis. Jadi saya tuh nulis tuh di bawah tuh, saya salin, saya komen berulang-ulang yang sama ya. Cecar terus, Kori terpojok berdusta. Jadi betul tadi apa kata Bang Dilan, Kori ini tidak pada tempatnya menguji balik ketika orang ditanya. Dijawab dulu. Belum pernah Kori menjawab tentang yang 22 ulama tadi ya di Mesir itu, belum pernah menjawab. Selalu dijawabnya dibalikin lagi. Dia tuh pertarungannya maunya debat kusir, lalu eksegesis lalu mentafsir, mentahkik menurut pandangannya. Makanya saya paham betul ketika Dokter Ribut bilang ini akan menjadi debat kusir. Sampai dibilang loh, ditegaskan, saya menguji kejujuran Anda. Lah kita kan ini tahu bahwa Kori memang orang yang tidak jujur. Makanya sampai Habib Bodrek bilang tadi kan, udah Kori lawan aja mah tesisnya sendiri. Itu kan sebuah ungkapan bahwa seorang akademis boleh jadi salah, tetapi tidak boleh menutupi kebenaran atau membela kebohongan. Seorang akademis harus murni, tidak boleh terikat doktrin untuk memenangkan diri atau kaumnya atau golongannya atau grupnya. Dan tidak boleh seorang akademis itu terbebani pundaknya dengan beban sponsor. Jadi pada kesimpulan yang saya buat, bukan karena tulisan saya ya, enggak. Saya yakin bahkan enggak baca itu Dokter Ribut tulisan-tulisan komen. Tapi ketika dia mencecar, itu ingat zaman kita dulu kuliah atau sekolah ya, guru ketika memberikan bimbingan tampaknya kejam banget. Kok itu aja, padahal saya menjelaskan ini. Kita lupa bahwa dari pokok pangkal permasalahan itu kita sedang diuji sama guru atau dosen. Benar nggak engkau mendalilkan ini? Kuatkah argumenmu ketika ditantang atau di-challenge? Nah, Kori itu sedang di-challenge, bukan keilmuannya. Dokter Ribut juga orang berilmu, tetapi benar kata Bang Dilan tadi, integritas Kori yang dipertanyakan. Kau seorang pendusta, tidak pantas masuk dalam dunia akademis. Saya kira gitu aja tambahan, tapi udah diborong semua tadi sama Bang Dilan, keren. Lanjut, host standby. Oke, mantap. Berarti substansialnya belum ketemu ya, Om DZ, dari perkara debat tadi kan? Nggak akan pernah ketemu kalau caranya seperti itu. Dokter Ribut itu apakah yang dinamakan Alawi itu ya? Bukan, lain. Oh, yang rencananya Dokter Kori dengan Kiai Alawi itu kapan? Itu Kiai Haji Alwi Nur Alim. Kalau yang tadi Dokter Ribut siapa lupa saya nama panjangnya, tapi saya ingat Dokter Ribut karena ada kawan kecil namanya juga Ribut. Dokter Ribut Nur Huda nama beliau itu. Ujung-ujungnya Ribut beneran. Dokter bukan dokter. Dokter. Enggak, yang berbahaya dari sebenarnya kalau saya tadi pinter Dokter Ribut itu ngemancing itu dapat terus dia. Maksudnya ad hominem dan rasis itu kan memang dibangun oleh si Ompong itu. Kami orang Aceh itu berbeda dengan kalian yang orang Jawa. Kalau orang Jawa kan baik beda di mulut, beda di hati. Kan itu nggak boleh sebenarnya.
etikanya itu udah keluar dari etika gitu. Nah, itu kan ngemancing. Kalau dipikirkan orang Jawa kan 50% dari populasi yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya kata seperti itu wajib sepatutnya dihindari. Cuman ya apapun itu menjadi sebuah catatan ke depan. Ya, itu yang saya sayangkan. Mudah-mudahan Pak Duka TV karena sinyal dia bilang kan, jadi ada sempat tidak mendengar. Tapi nggak boleh itu, beliau harus tegas, nggak boleh itu minem, nggak boleh membawa-bawa suku. Lanjut. Ya lebih baik berhenti diskusinya. Tapi karena memang itu juga di ujung tadi itu, di ujung gitu kan. Nah yang lucunya lagi itu ada ketika terakhir pernyataan Ciampong. Sebenarnya kita tuh kan suka menyimak, tidak ingin ada benarnya, kita harus akuin gitu ya. Ketika ia meminta Kiai Haji Imad. Mohon maaf, saya nyela dikit. Adakah yang baru dari pernyataan Ompong? Nggak ada. Oh ya ada udah stuck di situ aja. 102 manuskrip belum dibahas. Itu aja yang ditunggu. Tapi kan tadi itu udah 102 manuskrip itu saya sudah tahu semua. Mohon maaf, saya sudah tahu semua. Itu di dalam salah satu kitab itu pernah dibawakan itu oleh siapa? Oleh Ba'alawi. Itu ada satu kitab yang menyusun pendapat dari semua ulama terkait nasab Ba'alawi. Itu ada kitabnya. Jumlahnya itu 100 memang 100 berapa itu dan itu sudah selesai. Dulu itu pernah itu ditemukan ternyata Pak mentok di abad berapa, abad 10. Iya tadi enggak, itu yang dia bilang, yang dia sampaikan 102 kitab itu yang dia kutip gitu loh. Iya, yang dia kutip referensinya ada di 100. Iya, saya paham itu, dan itu ada memang dulu satu kitab yang dibawakan oleh siapa, Habib Hanif itu memang isinya itu, dan itu semuanya ada dari kitab ini itu sudah pernah dibawakan. Kalau itu sudah selesai, bohong aja dia itu. Sok-sokan. Iya, sebahagian itu ada juga yang di dulu itu kan. Yang marji dulu itu juga yang dikutip-kutip. Nah, memang yang menarik itu gini, saya teruskan yang saya tadi kan di closing statement itu, dia akan berusaha untuk meminta sesuai dengan keinginan Kiai Haji Imaduddin gitu kan, minta referensi dari Robito Alawiyah ya kan untuk menjadi delegasinya. Tetapi di sana juga dia meminta gitu, karena Kiai Imad minta, dia minta juga. Nah, minta tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu diverifikasi, disertifikasi oleh Narkoba Internasional. Nah, di sini itu sebenarnya ada kelucuan. Saya sih ketawa sih dengar itu tadi. Ini kok kajian ilmiah kok meminta verifikasi dari Narkoba Internasional, nggak nyambung gitu loh. Nah, kalau misalkan ke Robito Alawiyah itu urgensinya penting karena apa? Yang digugat oleh Kiai Haji Imad ini adalah nasabnya si Robito Alawiyah. Kalau dia hadir di sana sebagai orang pribadi, ya menurut saya Kiai Haji Imad juga nggak perlu ngelayanin datangin itu. Tetapi yang disayangkan itu dia meminta syarat juga, artinya dia nggak mau kalah gitu. Orang minta syarat, dia minta syarat. Nah, syarat yang dia minta itu jauh lah lebih sulit dan hal itu tidak mungkin gitu. Karena relevansinya ke Narkoba Internasional itu kan tidak ada. Nah, inilah sebenarnya bisa kita pahami, ya itu tadi kata si apa namanya itu Pak Dokter Ribut tadi. Iya, kalau saya sih begini ya, izinnya ini. Kemarin saya kan naik ke roomnya Kori. Nah, ini yang dibicarakan tentang diskusi bersama Yai Alawi. Nah, saya katakan, Kori mau nggak untuk diskusi bersama dengan Yai Alawi secara offline? Nanti akan ditayangkan di online-nya. Nah, harapan dari Kori itu berharap bahwa untuk membawa Kiai Imaduddin. Nah, saya katakan, nah korelasi kamu itu sebagai apa kalau mau
bertemu dengan Kiai Imaduddin Utsman, apakah kamu membawa mandat dari Robito Alawiyah atau tidak? Kalau memang kamu bisa membawa mandat dari Robito Alawiyah, monggo silakan. Monggo silakan, biar kita usulkan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk mau bertemu dengan diskusi dengan kamu, saya katakan. Itu, Yai. Lalu ya kalau saya minta rekomendasi, kalau kamu minta saya dapat mandat dari Robito Alawiyah, ya sekarang Kiai Imaduddin Utsman untuk mendapat mandat dari mana? Itu. Begini Kori, kalau untuk tesis itu tidak memerlukan sebuah mandat atau dasar mandat dari siapapun. Ini namanya pengujian. Nah, kalau kamu itu kan yang ini kan yang diujikan tentang Ba'lawi, yang dipersoalkan adalah nas ataukah tidak. Nah, saat ini kamu untuk menjawab tesis itu kan mengatasnamakan membela Ba'lawi. Maka sangat-sangatlah wajar ketika Ba'lawi itu di dalam naungan Robito Alawiyah. Makanya kamu harus mendapatkan mandat dari sana kalau ingin bertemu dengan Yai Haji Imaduddin Utsman. Saya katakan seperti itu. Tapi harus juga, karena Yai Imaduddin juga harus mendapat mandat. Tidak ada korelasinya, saya katakan. Kamu mengada-ada kalau Yai Imaduddin Utsman untuk menjadi dasar meminta mandat dari Narkoba Internasional, karena ini sifatnya tesis itu adalah menguji, menakar keabsahan Ba'lawi apakah tersambung dengan Rasulullah atau tidak. Itu saya katakan seperti itu, Yai. Gini ya, sebenarnya yang menarik itu yang sekarang ini ya, triggernya itu ada sama kitab yang akan di launching. Memang kita ini penasaran dengan si Kori itu karena kitabnya belum di launching, dan itu masih si Kori itu masih ada harganya karena kitab itu belum di launching gitu loh. Kalau itu kitab di launching, pasti Anda semua bakalan ketawa gitu. Anda sudah tahu itu semua, itu dasar-dasarnya dia. Saya malah udah memprediksi bahwa isi kitabnya itu ndak jauh beda dulu waktu dia datang, waktu dia sama kita gitu loh. Yang tetap dia bersikuku, yang saya bilang kemarin itu justru di presentasi di Pada Suka itu, bahwa yang dia mau pengen ketengahkan itu Abnaul Imam itu kan, padahal itu sebenarnya gampang sekali dipatahkan itu. Kalau Abnaul Imam itu menjadi dasar rujukan, karena Abnaul Imam itu tidak pernah direportasi, yang kitabnya kan abad kelima, tidak pernah direportasi oleh Ali Abu Bakar As-Sakran. Itu kan kita menandakan itu kepalsuan. Kalau kita tanda petik, itu kepalsuan kitabnya di situ gitu loh. Karena memang itu seperti yang dianalisa oleh Kiai Haji Imad, itu kan ada ekstrapolasi, dan ekstrapolasi itu memang disengaja oleh Yusuf Jamalulail. Kan seperti itu. Memang kalau dibilang kitabnya palsu, kalau Anda Dr. Ribut pengen menganalogikan, kalau dia katakan tunjukkan mana kitabnya kalau memang itu palsu, kan begitu tadi dasarnya. Ya sama aja umpamanya kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, yang ada interpolasi tahrif di dalamnya. Kalau yang ini kan ada ekstrapolasi gitu loh. Itu kan pasti kita tidak bisa menunjukkan, tetapi minimal bukti manuskripnya yang dijelaskan oleh As-Safarain itu yang 25 lembar memang ada kan, dan ada bukti contohnya di situ di kitab yang dikarang oleh Yusuf Jamalulail. Karena Yusuf Jamalulail itu ada juga istilahnya judul tersendiri, tapi dibuat kecil di situ di Abnaul Imam itu kan dibuat kecil gitu. Saya yakin kita ini penasaran aja, menurut saya kita penasaran aja karena kitabnya belum terpublish. Kalau sudah terpublish, saya yakin semua kau ketawa rame-rame, khususnya si Bodrek sini. Karena tidak ada yang ilmiah di situ. Coba lihat aja nanti. Ini kita penasaran aja karena belum di launching. Kalau udah di launching itu kitabnya itu tai semua isinya itu. Enggak punya metodologi. Saya yakin itu. Saya sudah tahu itu sejak awal. Oke, silakan kalau ada yang mau nyambung. 30 detik sebelum Yai Halim ya. Jadi dari awal kan kita dengar ya. Kori itu versusnya Kori, kata Habib Bodrek kan. Nah kalau saya menyimpulkan tadi kata Tuan Guru Peta, itu ibaratnya Kori waktu bersama kita bikin celana jeans.
Lalu bisa diprediksi bahwa dia akan memfermak. Fermak bahasa Indonesianya apa ya? Dirubah lah. Nah tadinya yang sudah bagus karena dia penuh kejujuran lalu terpaksa menjadi pendusta. Maka jins yang tadinya sudah bagus difermak. Lututnya tuh yang kanan kiri dibolongin. Ternyata kelihatan. Otaknya Kori didengkul. Lanjut. Baik, terima kasih. Enggak, nanti Saya gini. minta Sedikit aja Pak Kiai King Kong. Nanti kalau si Kori itu sudah launching itu bukunya, Habib Bodrex kasih analisa perbandingan dengan bukunya yang lama. Kan gampang tuh ngelihat tuh. Itu aja. Itu aja Atau gitu. Ini ini, loh. mumpung belum Saya lupa, langsung tak kasih Habib Bodrek, foto. bentar, Habib Bodrek. Habib Bodrek, sebelum lupa, Habib Bodrek kirimkan itu antitesisnya Kori ke Yai Imad. Oh iya, sudah tak kirimkan ke Gus Aziz, nanti tak kirim ke Kiai Imad. Nanti biar ketawa ketiwi. Pasti ujung-ujungnya kita ketawa itu rame-rame gitu. Emang Kan Kiai King Kong. udah punya ya PDF-nya ya, tesisnya si Kori ya? Gini loh sebenarnya, kalau sampean jeli, apa yang dikatakan Kori itu hanya membalikkan dalil yang di dalam tesisnya itu, begitu loh. Hanya itu, nggak ada yang lain, nggak ada yang baru. Abnaul Imam pun ketika dia membahas Abnaul Imam, yang awalnya A, terus dibilang B gitu aja, dibalik gitu aja. Apa yang baru? Nggak ada. Itu saya pernah Makanya saya bilang, ya. yang kitab lamanya itu kan ada punya jejak digital, Bodrex. Itu aja nanti yang kau, maksudnya kalau dia launching yang baru ini, kamu pakai istilahnya yang lama itu untuk menandingi itu, gitu kan? Habib Ompong PS ini, si Kori Ompong PS Habib Ompong, kan gitu aja. Saya udah ketawa loh, saya udah tahu itu nanti itu isinya itu pasti seperti itu aja, seputar itu aja. Nggak ada yang Gini baru. aja, gitu. bukan soal isinya saja, tulisannya pasti amburadul. Nah, iya, Ngalor ngidul, kalau kan ketik itu kan mana pasti induk kita kalimat, yakini. mana anak kalimat, mana ini subjek predikat nggak tahu, mana titik Ya, koma, kalau yang mana itu kan kita fungsi, sudah sepakat. nggak bakalan Bisa tahu ngomong. gitu loh.